Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya khusus membahas karena waktu semakin pendek, hanya tinggal 3 hari dari finalisasi tanggal 28 ya. Saya ingin berbagi tentang ini strategi lolos SNMPTN tahun 2022 untuk anak-anak yang lintas jurusan atau lintas provinsi, pilihan prodi atau pilihan kampusnya. Mudah-mudahan dengan cara strategi ini masih meningkatkan peluang untuk lolos SNMPTN tahun 2022. Baik, yang pertama kita buka ini ya, aturan resmi dari LTMPT itu memang boleh pilih prodi di luar provinsi salah satunya, kemudian bisa juga, tapi ini ada kata-kata disarankan tidak lintas minat atau lintas jurusan. Jadi kalau pilihan prodi itu jika pilih satu prodi boleh dari provinsi manapun. Tapi kalau jika pilih dua, salah satunya harus di provinsi yang sama. Nah ini saya beri tanda kotak ini hal yang perlu diperhatikan. Kalau mau lintas jurusan sebenarnya tidak disarankan. Kalau mau lintas provinsi sebenarnya ini kode ya. Jadi kalau sebenarnya pilih dua prodi itu salah satunya harus dari provinsi yang sama dengan asal SMA, berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Kenapa harus ada aturan satu pilihannya itu dari provinsi yang sama? Nah, kita ini akan kupas sehingga teman-teman yang sudah menetapkan untuk lintas jurusan atau lintas provinsi itu masih punya peluang lolos. Baik, saya berikan yang pertama adalah strategi teman-teman yang pengen lintas jurusan. Memang yang pertama ya usahakan pilih prodi itu sama dengan jurusan atau peminatan. Anak-anak yang dari IPA ya pilih Saintek, anak-anak dari IPS ya pilih Sosum. Kenapa? Karena memang SNMPTN itu berbasis nilai rapot, mata pelajarannya itu ya ada di rapot yang kita punya, dan rapot anak IPA itu beda dengan anak IPS, menu-menu mata pelajarannya. Di samping itu, peminat prodi yang sesuai jurusannya itu lebih banyak dari yang lintas jurusan. Jadi misalnya kalau anak dari IPA kemudian milih manajemen misalnya, sebenarnya pemilih manajemen dari IPS itu lebih banyak daripada yang dari IPA. Artinya persaingannya juga anak IPA pasti akan berdarah-darah bersaing dengan anak IPS yang memang jumlahnya lebih besar. Jika terpaksa harus lintas jurusan karena memang dia sangat berminat dan passionnya di jurusan itu, maka yang pertama adalah pilihlah prodi yang keketatannya tidak tinggi. Dengan memilih prodi yang keketatannya tidak tinggi, maka peluang persaingannya itu juga tidak tinggi karena persaingannya akan bakalan dua kali, persaingan prodi dan juga persaingan jurusan. Sehingga kalau dua kali berarti kan dipastikan persaingan prodinya diturunkan karena persaingan jurusan pasti tinggi. Nah, tinggal sekarang diturunkan persaingan prodinya, yaitu dengan apa? Pilih prodi yang keketatannya tidak tinggi. Yang kedua, pilihlah kampus yang masih dalam satu provinsi. Hindari lincur dan juga linprof itu satu paket. Sudah lintas jurusan, lintas provinsi pula. Nah, itu semakin double-double nanti persaingan. Peluangnya juga akan semakin kecil. Untuk itu pilihlah kampus yang masih dalam satu provinsi. Dan kalau teman-teman sudah memutuskan untuk linjur ya pastikan peringkatnya ada di 20 besar peringkat sekolah. Karena kalau peringkatnya jauh terus linjur, nah itu persaingannya juga akan semakin berat. Saya simulasikan ya, misalnya ada si A, dia dari jurusan IPA, dia peringkat 10 di sekolahnya. Kemudian ada si B, dia dari jurusan IPS, peringkat 10 juga di sekolahnya. Kedua anak ini sama-sama pilih Fakultas Ekonomi UNER yang tentunya lebih berpihak kepada anak IPS secara ini ya, secara nilai rapot. Nah, kira-kira bagaimana peluangnya? Maka analisa kasarnya, peluang B itu lebih besar dari peluang si A. Kenapa? Karena ekonomi itu memang core akademiknya adalah anak IPS. Jadi alasan saya sampaikan indeks rapat siswa IPS lebih bagus dari siswa IPA karena faktor mapel ciri. Anak IPA tidak punya mapel ciri ekonomi, mungkin tidak punya mapel ciri akuntansi, sedangkan anak IPS punya, sehingga indeks rapatnya siswa IPS pastinya lebih bagus dibandingkan siswa IPA.
Kemudian jumlah pendaftar dari siswa IPS tentunya lebih banyak dari pendaftar dari siswa IPA. Kalau modalnya hampir sama, tentunya anak IPA dirugikan karena dia harus bersaing melawan sejumlah besar anak IPS yang punya indeks raport yang lebih tinggi. Untuk itu, strategi linjur saran saya itu tiga ini perlu dipertimbangkan dengan betul-betul. Kalau tiga ini nggak bisa dipenuhi, ya saran saya tidak linjur, tapi sesuai dengan peminatan. Baik, kita lanjut yang lintas provinsi. Bagaimana kalau dari Jabar ke Jatim, dari Jatim ke Jabar, atau dari Jabar DKI, atau DKI ke Jatim, atau Jatim ke DKI, atau bahkan dari luar Jawa ke Jawa, dan sebagainya, atau ke Jawa Tengah, ke Jatim, Jatim ke Jawa Tengah. Nah, yang pertama usahakan pilihan prodi di provinsi yang sama dengan asal SMA. Ini langkah pertama. Saran saya tidak lintas provinsi. Usahakan sama lah asal SMA dengan asal provinsi. Mengapa? Karena ini SNMPTN itu berbasis optimalisasi potensi putra daerah. Jadi kenapa harus ada aturan misalnya pilih dua itu salah satunya dari provinsi yang sama dengan asal SMA karena memang jalur SNMPTN itu disiapkan untuk lebih besar kuotanya untuk putra daerah. Yang kedua, kebijakan kuota putra daerah itu bisa mencapai sampai 50%. Jadi misalnya satu prodi itu kuotanya 50, maka 25-nya itu untuk anak yang satu provinsi. Itu sudah menjadi pemakluman di mana-mana. Dan 25 sisanya itu dibagi rata tiap provinsi yang mendaftar. Seperti itu. Kalau yang mendaftar ada 10 provinsi, ya berarti 25 sisa dibagi 10. Jadi satu provinsi mungkin punya peluang 2 atau 3 saja. Begitu. Nah, jika terpaksa bagaimana? Pastikan pertama pilih prodi yang keketannya tidak tinggi. Seperti yang tadi ya. Sudah keketatan tinggi, sudah lintas provinsi, maka itu sangat tidak menguntungkan secara persaingan. Usahakan prodinya tidak linjur. Nah ini, kalau sudah linprof, usahakan prodinya tidak linjur karena tidak double nanti. Sudah linjur, linprof lagi, maka persaingannya bakalan beratnya itu 2 kali lipat, gitu ya. Yang ketiga, sudah ada alumni sebelumnya lolos. Usahakan cari kampus-kampus di luar provinsi yang pernah ada alumni lolos SNMPTN. Kenapa? Karena itu menjadi garansi. Oh, pernah ada alumni lolos dan dia dari pilihannya provinsi yang berbeda, ternyata bisa. Berarti itu memang dalam tanda kutip kampus itu sudah punya data dan juga ternyata sekolah kita cukup bersaing di kampus tersebut. Ini sangat besar poinnya ya. Sudah ada alumni sebelumnya yang lolos. Kemudian ini juga indeks siswa ya atau modal siswa. Usahakan peringkat di sekolah itu 20 besar. Karena kalau di atas 20 besar ya persaingannya bakal berdarah-darah, lebih 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 berat lagi persaingannya. Nah, ini juga sangat penting ini indeks sekolah ya. Usahakan peringkat sekolah itu masuk paling tidak 200 top LTMPT. Kenapa ini menjadi garansi atau menjadi modal? Karena dengan kita statusnya 200 top LTMPT paling tidak kita masih diperhitungkan walaupun kita lintas provinsi. Kalau head to head dengan SMA sesama provinsi tapi peringkat dia lebih bagus, maka akan punya peluang diperhitungkan. Nah, saya buat simulasinya. Simulasi pertama si A ini dari Jawa Timur, kemudian si B dari Jawa Barat. Oke. Pilihan satu keduanya itu FKG UB. Si A dari Jatim, si B dari Jabar, UB itu adanya di Jatim. Maka bisa ditebak kalau ini modalnya sama, maka peluang A lebih besar dari peluang B. Alasannya 50% kuota FKG UB itu untuk siswa dari Jatim. Maka persaingan anak dari Jatim tentunya lebih rendah dibandingkan persaingan dari anak Jabar. Nah, siswa dari provinsi lain juga berpeluang mendaftar di UB. Misalnya kuotanya 50, maka 25-nya itu berpeluang diterima anak dari Jatim. Yang 25 disebar merata semua provinsi yang mendaftar. Maka peluangnya dari setiap provinsi mesti ada perwakilannya. Sehingga anak dari Jabar tentunya persaingannya dari semua provinsi itu masuk di persaingan. Sehingga persaingannya berlipat-lipat ya dibandingkan dari anak si A yang memang persaingannya anak-anak dari Jatim saja. Dan kuotanya dia lebih besar. Seperti itu. Jadi ini tentunya kalau head to head-nya sama, maka peluangnya dari satu provinsi itu yang lebih besar. Simulasi kedua, si A ini dari Jatim,
dia pilihan satunya hukum UI, dia peringkat 5 di sekolahnya, dan SMA-nya top 50 LTMPT, gitu ya. Kemudian si B itu dari DKI, pilihan satunya sama dengan si A, hukum UI, peringkatnya tapi dia 20 di sekolahnya, tapi peringkat SMA-nya top 500. Jauh terpaut dibandingkan anak dari Jatim ini. Maka kalau boleh saya analisa, peluang A lebih besar daripada peluang B karena modalnya A dengan indeks siswanya lebih bagus dan indeks SMA lebih bagus, dia masih berpeluang. Jadi indeks sekolah lebih baik. Dari mana? Dari peringkat top LTMPT. Paling tidak sekolah ini diperhitungkan di level nasional karena dia level nasionalnya 50, sedangkan di level nasional 500. Jadi lebih diperhitungkan. Yang kedua, indeks siswanya lebih baik. Anak ini sudah indeks sekolahnya baik, indeks siswanya lebih baik pula. Maka modalnya si A lebih besar, peluangnya diterima di lintas provinsi ya, karena dia dari Jatim, dia pilih yang ada di DKI, walaupun ini si B dari DKI, tapi karena modalnya lebih kuat si A, maka peluang A lebih besar diterima daripada si B. Nah, ini teman-teman yang bisa saya berikan terkait dengan strategi Linjo dan Linprof, bagaimana masih tetap berpeluang lolos, dan mudah-mudahan ini membantu. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.